Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini saya akan memberikan first impression review tentang Nike Vaporfly yang ketiga. Berikut ulasannya. Sebelumnya, bahwa review ini tanpa support dari merek apapun dan tanpa subsidi dari pihak manapun, bahwa ini review adalah jujur review saya karena saya mempunyai hobi berlari. Oke, langsung saja kita akan masuk pada tahapan tentang membahas bagian tentang Nike Vaporfly yang ketiga ini. Ya, di sini tertera tulisan yang sangat jelas bahwa ini sepatu original Super Shoes katanya, design for podium and PR, yaitu personal record. Wah, pada saat saya pertama kali membaca tulisan ini, saya melihat ini iklan banget. Ini iklan sekali dari Nike supaya dia laku barangnya. Itu anggapan saya pada saat saya membaca tentang tulisan yang ada di sepatu ini. Wah, ini hebat sekali marketingnya. Itu anggapan saya mula-mula. Tapi berjalannya setelah saya tes sepatu ini, saya berubah sedikit pikiran. Nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama saya akan mengkomentari tentang sepatu ini, bahwa sepatu ini digunakan khusus untuk yang mengejar podium atau untuk yang personal record atau PB, orang-orang di Indonesia bilang mau PB berapa begitu ya. Ini sepatu yang sangat cocok. Sekali lagi, ini bukan sepatu Nike Vaporfly 3, bukan sepatu ajaib yang begitu kamu pakai kamu akan menjadi bisa meraih podium. No, perlu dengan latihan yang konsisten dan banyak yang harus dikerjakan tentunya. Dan sekali lagi, ini bukan sepatu ajaib yang bisa membuat dirimu langsung naik ke podium tanpa harus bersusah payah untuk latihan. Tetapi bagi pelari yang ingin meningkatkan performanya pada saat mengikuti race, tentunya ini sepatu Nike Vaporfly salah satu pilihan yang terbaik untuk bisa mengejar waktu yang tercepat. Saya lanjut dulu. Untuk bagian upper sole, ya, di sini tertulis ada menggunakan Flyknit, ya, masih seperti bahan-bahan yang sebelumnya. Jadi Flyknit adalah bahan andalan dari Nike yang merupakan sangat breathable, kokoh, dan sangat luar biasa tentunya. Berikutnya adalah bagian busanya atau busa, ya, masih memakai Zoom X. Dan di busa Nike Vaporfly yang ketiga ini sangat kenyal begitu ya, jadi bisa dibilang empuk gitu ya di bagian belakangnya. Berikutnya, pada saat saya memakai sepatu ini sangat-sangat stabil. Saya merasakannya seperti saya memakai sepatu merek Asics Metaspeed. Jadi bagian depannya mulai diperlebar dari pendahulu sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini lebih stabil. Dengan berat 200 gram dengan size 9,5 atau Euro 43 atau tepatnya 27,5 cm. Ya, seperti Nike Vaporfly pendahulunya, bahwa Nike Vaporfly yang ketiga ini mempunyai seperti busa di bagian belakangnya ini, dan ini menimbulkan perlindungan yang maksimal pada saat kita menggunakan untuk speed training ataupun untuk long run, untuk race yang begitu panjang lama begitu ya. Jadi sepatu ini sangat menunjang untuk busanya ini tidak menimbulkan blister di bagian kaki bagian belakang. Sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini menurut saya dia adalah sepatu carbon plate yang teringan saat ini yang bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Seperti yang sudah saya ceritakan pada video yang sebelumnya, bahwa sepatu ini memiliki rongga-rongga yang cukup besar, bahwa sepatu ini cukup breathable, jadi sangat memudahkan bagi yang mempunyai keringat banyak atau berlebihan untuk bisa keluar keringatnya dan tidak menimbulkan berat menambah pada saat kita berkeringat banyak.
Awal mula saya menggunakan sepatu ini untuk isiran 15 kilo sebanyak 2 kali, saya merasakan ada sedikit blister begitu ya, ada sedikit blister di bagian dalam sebelah kanan untuk kaki yang sebelah kanan dan bagian dalam di kaki sebelah kiri. Tapi anyway, itu tidak menjadi masalah, sepertinya cukup wajar bagi sepatu baru, tinggal kita berikan plester dan itu bisa mengurangi iritasi. Kembali, awal mula pada saat saya memakai ini untuk isiran 2 kali ya, dengan hari yang berbeda. Untuk isiran 15 km, sepatu ini saya nggak mendapatkan feel-nya begitu ya. Ini sepatu kenapa hanya biasa begitu ya? Kenapa beda sama Vaporfly yang kedua begitu ya? Oh, dari situ saya baru menyimpulkan, rupa-rupanya ada tulisan di sini ya, ini memang buat race, bukan buat untuk sehari-hari begitu ya, buat untuk isiran sehari-hari. Sepatu ini digunakan untuk speed session, bukan untuk sehari-hari menurut saya. Jadi makanya pada saat kita menggunakan untuk isiran, kita nggak akan mendapatkan bounce ke depan yang terasa, lemparan letupan yang ke depan yang terasa, karena memang sepatu ini digunakan bukan untuk isiran. Tetapi hari berikutnya pada saat saya menggunakan untuk latihan speed session, baik untuk interval maupun untuk tempo, interval saya memakainya pada space untuk 3.40 dan untuk tempo saya memakai dengan pace 4.30-an. Baru pada saat saya memakai sepatu ini untuk speed session, saya sangat memahami kata kalimat yang ada di bawah sepatu ini, bahwa sepatu ini untuk mengejar podium dan tentunya PB begitu. Jadi memang bounce tidak terasa pada saat kita menggunakan untuk isiran, dan bahkan sepatu ini seperti sepatu biasa-biasa saja, bukan carbon plate gitu. Tapi pada saat kita menggunakan speed session, wah, sangat terasa sekali bahwa carbon plate-nya masih ada dan cukup berbeda dari pendahulunya, karena di sepatu Vaporfly yang ketiga ini lebih stabil. Sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini, kenapa saya merasakan pada saat speed session itu merasa lebih terasa begitu ya? Salah satunya komentar pribadi saya, karena dia mempunyai sedikit gerigi pada bagian bawahnya begitu ya. Jadi ini cukup membuat cengkraman yang ada, dan itu membuat kaki lebih cepat untuk naik ke atas dan tidak terjadi slip gitu, baik untuk di trek lari maupun di jalan aspal. Dan jika aspalnya atau trek larinya sedikit basah, ini cukup menunjang dibandingkan Vaporfly yang kedua karena mempunyai cengkraman yang berlebih. Kelebihan berikutnya untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini, Nike di Indonesia menjual lebih murah dari Nike Vaporfly pendahulunya, yaitu Nike Vaporfly yang kedua. Tetapi ada kelebihan dan ada kekurangan tentunya. Pada saat saya menggunakan Nike Vaporfly yang ketiga ini, di bagian sol bawah karena bergerigi dan membuat cengkraman yang cukup berlebih, ini memudahkan kotor sepertinya. Jadi sangat mudah untuk kotor, terutama pada saat kita menginjak aspal begitu ya. Ada beberapa bagian yang harus saya bersihkan sebelum sepatu ini saya bersihkan. Ada aspal yang menempel di sepatu ini ya, ada banyak aspal yang cukup menempel meskipun saya lari tidak di aspal yang baru. Jadi sepatu ini mudah kotor. Ada yang bilang juga bahwa Nike Vaporfly ini kenapa dia punya lidah ini besar sekali begitu ya. Tapi menurut saya nggak ada masalah, mau dia lidahnya besar ataupun kecil, menurut saya ini tidak begitu masalah. Ada yang bilang bahwa sayangnya lidahnya terlalu besar, menurut saya tidak. Berikut saya coba list semua kekurangan Nike Vaporfly yang ketiga seperti berikut ini. Yang pertama, Nike Vaporfly yang ketiga ini mempunyai harga yang kurang sebanding dengan umurnya biasanya. Jadi Nike dengan harga 3 juta lebih, hampir 3,4 juta kurang 1.000 untuk harga resminya di Indonesia. Nike ini apakah sebanding umurnya dengan harga dan umur pemakaian ini?
orang lebih bilang worth it nggak beli sepatu ini. Bagi engkau penggila speed tentunya sangat worth it. Tapi kalau tidak penggila speed, mungkin sepatu ini cenderung overpriced. Oh ya, satu lagi sebelum saya melanjutkan kekurangan yang lainnya. Sepatu ini Nike Vaporfly yang ketiga ini menurut saya karena dia cukup stabil. Nike Vaporfly yang ketiga ini bisa juga digunakan untuk engkau pemula. Jadi kalau Nike Vaporfly yang kedua banyak orang pemula yang kurang cocok untuk memakainya. Tapi Nike Vaporfly yang ketiga ini menurut saya cukup cocok bagi engkau para pemula berlari karena sepatu ini sudah cukup stabil. Yang kedua, kekurangan Nike Vaporfly yang ketiga ini adalah bahwa sepatu Nike Vaporfly ini tidak dirancang untuk isiran sehari-hari. Itu menurut saya ya, sepatu ini tidak dirancang untuk isiran sehari-hari seperti yang tadi saya kemukakan bahwa sepatu ini nggak nyaman sih, nggak ada bedanya sama sepatu-sepatu yang lebih murah lainnya pada saat digunakan isiran. Berikutnya yang ketiga, sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini mempunyai sedikit kelemahan, yaitu dia tidak cocok bagi engkau yang mempunyai overstrike atau heel strike bila orang bilang. Jadi pada saat engkau mempunyai heel strike, sepatu ini kurang cocok rupanya, sedikit kurang cocok. Tapi mau dipaksakan, is okay. Yang keempat, bahwa sekali lagi sepatu ini bukan untuk off-road atau untuk berlari di jalan setapak atau untuk berlari di trail run yang tidak beraspal. Seperti yang saya kemukakan bahwa sepatu ini sangat mudah kotor dan kurang nyaman jika digunakan untuk tidak di aspal ataupun di trek. Kekurangan berikutnya adalah kekurangan yang sangat menonjol untuk Nike Vaporfly ketiga saat ini adalah Nike ini, barang ini susah untuk didapat di toko-toko Nike Store karena seringkali cepat habis. Dan yang berikutnya, saya berharap bahwa daya tahan Nike Vaporfly yang ketiga ini jauh lebih baik dari pendahulunya. Saya kira begitulah kekurangan yang ada pada Nike Vaporfly yang ketiga. Selanjutnya, untuk review selanjutnya adalah bahwa Nike Vaporfly tertera berat gram 67,3 gram untuk Zoom X. Jadi untuk busanya yang bawah dia ternyata ada beratnya di sini. Dan untuk berikutnya, untuk rubber dia menunjukkan berat 23,4 gram. Jadi sepatu Vaporfly yang ketiga ini dengan size sekian dia memiliki berat rubbernya 23 gram sekian. Ada juga keterangan fly plate digunakan dengan berat 19,9 gram. Jadi ada carbon plate yang beratnya hampir 20 gram kurang 0,1 gram. Itu sekilas keterangan atau review tentang Nike Vaporfly yang ketiga ini. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ataupun komen. Saya sangat terbuka untuk masukannya. Demikian, tetap semangat, tetap berlatih, dan salam sukses selalu.